Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi, yang pada kesempatan kali ini di Kuy Ngaji Aji Nahwu, yaitu akan membahas i'rab lafzi dan takdiri. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman sudah mengenal ya apa itu i'rab lafzi dan takdiri. Nah, sekarang kita langsung masuk saja apa itu i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Nah, di sini i'rabul lafzi huwa alladhi yadharu asaruhu fil nutqi wa la yamna'u minat talaffuz bihi mani'un kamisli hadara Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Jadi yang dinamakan i'rab lafzi yaitu alladzi yadharu asaruhu, yaitu yang dampaknya itu nampak di dalam ucapan dan tidak ada yang mencegah untuk diucapkan atau dilafadzkan. Nah, seperti hadara Muhammadun. Nah, Muhammadun di sini dia sebagai fa'il, yang mana fa'ilnya rofanya dengan menggunakan dhamma. Nah, di sini i'rabnya itu lafzi karena dia bisa diucapkan Muhammadun, ra'aitu Muhammadan. I'rabnya lafzi, dia bisa diucapkan dan tidak ada yang mencegah untuk tidak bisa diucapkan. Muhammadun, Muhammadan, bi Muhammadin. Nah, ini dinamakan i'rab lafzi. Gampangnya yaitu terlihat ya, nampak ininya kedudukan i'rabnya. Nah, kalau misal i'rab takdiri yaitu huwallazi la yadharu atharuhu fin nutqi wa yamna'u minat talaffuz bihi mani'un. Jadi dia tidak ada dampaknya gitu di dalam pengucapan, dan dia juga gitu tidak bisa diucapkan, tidak bisa dilafadzkan karena ada sesuatu yang mencegah untuk diucapkannya itu. Contohnya ja'al qodi. Nah, dia qodi di sini kedudukannya rofa sebagai fa'il ya, tapi dia tidak bisa diucapkan ja'a al-qodiyu. Nah, karena apa? Karena ada sesuatu ya yang mencegah untuk diucapkannya itu. Ra'aitu al-qodi. Ya, ini beda ya. Ini alif. Marartu bil qodi. Gampangnya i'rab takdiri ini dia tidak bisa diucapkan, beda seperti i'rabul lafzi. Kalau misal i'rabul lafzi dia bisa diucapkan, nampak ya kelafadannya itu hadara Muhammadun, tapi kalau misal di i'rab takdiri dia tidak bisa diucapkan karena ada sesuatu hal yang mencegahnya itu untuk diucapkan. Nah, apa saja sih yang bisa mencegah untuk diucapkannya itu? Nah, di sini wa mawani'ut talaffuz bil i'rab, hal-hal yang mencegah untuk diucapkan di dalam i'rab yaitu apa? At-ta'adzur, ketika udzur, wasiqal dan susah diucapkan, wasighalul mahal biharakatil munasabah, dan sibuknya kedudukan dengan harokat yang sesuai. Nah, di sini itu terdapat di dalam 4 tempat. Yang pertama yaitu ismul maksur, yang kedua ismul mangkus, yang ketiga al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim, yaitu isim yang mudhaf yang diidofatkan kepada ya mutakallim. Yang keempat yaitu fi'il mudhari al-mu'tallil akhir, yaitu gampangnya fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa huruf illat. Nah, i'rabut takdiri. Nah, kita masuk ke pembahasan i'rabut takdiri. Kalau i'rab lafzi itu sangat jelas. Nah, i'rabut takdiri tadi ada 4, ada isim maksur, isim mangkus, al-ismu al-mudhaf ila al-mutakallimi,
sama al-fi'lul mudhari al-mu'tallil akhir. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa? Al-ismul maksur. Apa sih yang dinamakan ismul maksur itu? Nah, di sini wa kullus min ya. Mu'rabin akhiruhu alif lazimah nahu al-fata, al-aso, al-huda, al-mustafa, al-maula. Jadi yang dinamakan isim maksur yaitu setiap kalimat isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah ya. Ingat-ingat teman-teman. Nah, kalau isim maksur itu akhirnya berupa alif lazimah dan sebelumnya tambahan itu dibaca fathah. Al-fata, al-aso, al-huda. Nah, di sini diakhiri dengan alif lazimah. Sebelumnya dibaca fathah, maka dinamakan isim maksur. Nah, hukmuhu apa? Tuqaddiru alaihi al-harakat as-salasa allati hiya ad-dhamma wal fathah al-kasrah. Jadi ketika isim maksur itu menjadi apa ya? Mahalnya gitu kan, kedudukannya, tingkahnya dhamma fathah kasroh itu apa? Dikira-kirakan semua, ditakdirkan semua. Hadoro al-fata, ro'aitu al-fata, marortu bil fata. Semuanya itu ditakdirkan semua. Itu berlaku di isim maksur. Nah, contoh di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddaratu ala akhirih. Di sini fa'il al-fatah ini kedudukan sebagai fa'il dibaca rofa, alamat rofanya menggunakan dhammah yang muqaddarah, yang dikira-kirakan ala akhirih, atas akhirnya. Kenapa? Mana amin duhuriha, yaitu tercegah dari nampaknya dhammah muqaddarah, dhammahnya. Apa? Karena apa? Karena ta'adzur. Karena ta'adzur susah ya untuk diucapkan. Karena al-fatah sendiri dia alif ya di sini nggak bisa menyandang harokat. Alif itu dia tidak bisa menyandang harokat. Kalau misal mau diharokati maksa gitu, diharokati fathah, al-fataya, itu ntar jadinya ya bukan alif. Mau diharokati dhamma, al-fatayu, ntar jadi wawu. Nah, makanya alif itu tidak menyandang harokat. Nah, apa sih makna ta'adzur? La yastati'u an nutqu bihi. Jadi ta'adzur itu dia tidak mampu atau tidak bisa diucapkan. Kaidah in wujidat alif wujidat ta'adzur, la yujad alif la yujad ta'adzur. Kaidahnya ketika terdapat alif berarti terdapat ta'adzur. Nah, ketika tidak terdapat alif maka tidak terdapat ta'adzur. Nah, gampangnya berarti ketika lafaz itu terdapat alif maka terdapat ta'adzur yang nggak mungkin atau nggak mampu untuk diucapkan. Ini isim maksur ya. I'rabnya apa? Takdiri. Next ke isim maksur. Apa sih isim maksur itu? Kullu ismin mu'rabin akhiru ya ilazimah maksuratin qablaha. Nah, jadi setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah. Kalau misal isim maksur berupa alif lazimah. Nah, kalau isim Masya Allah. Nah, di sini isim mangkus ya. Tadi ya. Di sini isim mangkus. Salah ngetik ya. Yang kedua ini isim mangkus. Jadi kalau isim mangkus akhirnya apa? Ya lazimah yang dibaca kasroh sebelumnya. Seperti apa? Hadro al-qadi, ro'aitu al-qadi, marortu bil qadi. Nah, di sini isim mangkus yaitu setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah yang dibaca kasroh sebelum huruf akhir. Nah, al-qadi. Nah, di sini ya lazimah sebelumnya dibaca kasroh. Nah, terus hukmuhu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah ala akhiri mana min dhuhuriha as-siqal. Nah, contohnya di sini hadara al-qadi ya. Al-qadi ini contoh yang pertama.
yang berupa fa'il al-qadinya itu marfu'un, itu kedudukannya dibaca rofa, dan alamat rofanya itu dhammah al-muqaddarah yang dikira-kirakan ala akhirih, atas akhirnya. Kenapa? Karena tercegah untuk dibaca dhammah. Karena apa? As-siqal, itu susah gitu. Menurut indal Arab mengucapkan hadar al-qadiyu itu susah, berat untuk diucapkan. Tapi beda ketika isim mangkus ini dalam keadaannya tingkah nasab, ya, maka dia tazharu, maka ntar dinampakkan ro'a itu al-qadiyah. Khusus isim mangkus ketika dia tingkah nasab, ntar dia harus dinampakkan tazhar. Kenapa? Li'annahu takhfiful harokah. Karena iya gitu ya. Iya di sini bukan alif ya. Karena iya itu takhfiful harokah. Itu ringan harokahnya. Jadi ro'a itu al-qadiyah. Kalau misal tadi kedudukan fa'il itu muqaddaroh, nah kalau misal mansub itu tazhar. Nah, kalau misal di sini di jar, keadaan jar bil qadi al ba harfu zarin al qadi ismu majrur bil ba wa alamatu jarhi al kasrah ala akhiri mana amin duri as-siqal, ya, tercegah karena susah juga gitu untuk diucapkan. Kayak misal contoh tadi di sini maratu bil qadi, tidak boleh diucapkan bil qadiyah, tidak boleh. Jadi gampangnya kalau isim mangkus rofa wal jar itu muqaddarah. Nah, adapun mansub itu tadhar. Ro'a itu al-qadiyah. Yang ketiga yaitu al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Jadi yang rob takdiri juga itu di mana letaknya? Yaitu pada kalimat isim yang disandarkan atau dimudhafkan kepada ya mutakallim. Seperti apa? Sodiki. Ini sodikun bertemu dengan ya mutakallim. Ya mutakallim sodiki. Kitabi yu'rabu i'raban takdirian. I'rabi dengan i'rab takdiri. Hukmuhu, hukumnya apa? Tuqaddiru alaihi al-harakat as-salasah. Jadi dikira-kirakan semua. Ketika harokatnya itu dhamma fathah kasrohnya fi halil waqi' pada kenyataannya, wa yamna'u min dhuhuriha istighalil mahal bi harokatil munasyabah. Tercegahnya dari nampaknya harokat itu karena apa? Karena sibuknya kedudukan atau letak tempat dengan harokat yang sesuai. Nah, contoh di sini hadoro sodiki. Nah, sodiki di sini itu berupa fa'il yang berupa mudhof ilaih. Sodik kalimat isim, ya kalimat isim. Jadi dua kalimat isim itu dinamakan susunan idhofah. Nah, di sini kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu harus dibaca rofa, tapi di sini dibaca kasro sodiki. Itu berarti i'rabnya takdiri. Nah, di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, fa'il dibaca rofa, rofanya menggunakan dhammah listighalil mahal, karena sibuknya kedudukan bi harokatil munasabah dengan harokat yang sesuai. Jadi sebenarnya itu sodiku. Nah, sodiku ketika bertemu dengan ya mutakallim, maka dia harus menyesuaikan pada huruf setelahnya. Karena setelahnya itu berupa huruf ya, maka otomatis gitu harokatnya itu yang tadinya ku berubah menjadi ki, yaitu menyesuaikan limunasabatil harokah, menyesuaikan terhadap harokatnya gitu loh. Hadoro sodiki, nah kayak gitu. Ro'aitu sodiki, marortu bisodiki gitu. Kenapa sih harus menggunakan kasroh? Karena harus menyesuaikan pada huruf setelahnya, yaitu apa? Ya mutakallim. Itulah ya mengenai i'rab takdiri. Yang pertama ada isim maksur, isim mangkus, yang ketiga isim mudhaf ila ya mutakallim, yang terakhir yaitu bertemu
atau bertempat di al-fi'lul mudhari' al-mu'talil akhir. Jadi i'rab takdir itu terletak pada fi'il mudhari' yang mu'talil akhir. Gampangnya yang huruf akhirnya pada fi'il mudhari' itu apa? Huruf ilat. Apa huruf ilat itu? Wawu, alif, ya. Nanti fi'il mudhari' mu'tal akhir ini terbagi menjadi dua. Ada kalanya mu'tal akhir bil alif, ya, mu'tal akhir yang huruf akhirnya itu berupa alif. Contoh apa? Yas'a, yardo, yanha. Nah, ini akhirnya pada fi'il mudhari' ini berupa huruf alif. Contoh yas'a zaidun fil khair. Zaidun itu berjalan dalam kebaikan. Yas'a yurfa. Yas'a itu i'rabnya rafa dengan menggunakan dhammah wa alamatu raf'i ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih, yaitu alamat rafa'nya dengan menggunakan dhammah yang dikira-kirakan. Yas'anya i'rab rafa. Rafa yang menggunakan dhammah, dhammahnya dikira-kirakan. Karena apa? Mana amin duhuriha, tercegah dari nampaknya dhammah itu apa? At-ta'adzur, susah ya untuk diucapkan. At-ta'adzur ntar. Nah, sama tingkah nasabnya juga sama, yaitu at-ta'adzur. Tinggal berarti layas'a zaidun fil khairi. Ntar sama yunsabu bil fathati wa alamatu fathihi an-nasba berarti al-muqaddaru ala akhiri mana min duriha at-ta'adzur. Nah, ketika mahal zazam yujzam bihadfi harfil illat, ya. Jadi fi'il mudhari' mu'tal akhir bil alif ini ketika dalam keadaan atau tingkah jazm itu dengan membuang huruf illat. Seperti apa? Lam yas'a zaidun fis syarri. Jadi zaid itu dia tidak berjalan ke dalam kejelekan. Lam harful jazmi, yas'a fi'il mudhari' majzumun bil lam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illat. Nah, jadi tingkah rofa dan nasabnya dia apa? Muqaddarah, takdiriyah, gitu kan? Karena apa? Mana amin duhuriha at-ta'adzur, tercegah untuk nampilnya harokat dhamma itu karena apa? Ta'adzur. Nah, kalau misal dia tingkah jazam, dia dengan alamatnya yaitu membuang huruf illat. Yang kedua dari bagian fi'il mudhari' mu'tal akhir yaitu apa? Yaitu mu'tal akhir bil wawi au bil ya. Jadi fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf wawu atau berupa huruf ya. Nah, di sini sama ya, yurfa'u ketika dia tetap i'rabnya ada tiga ya. Jadi kalimat fi'il itu ada rafa, nasab dan jazm. Jadi yad'u, yarfa'u, yurfa, ya. Alamatnya rafa wa alamatu raf'i ad-dhamma al-muqaddaru ala akhirih mana min duriha al-istiqal, ya. Jadi yad'u ini dia kedudukannya rafa. Apa sih rafanya? Dengan menggunakan dhamma muqaddarah, ya, yang dikira-kirakan. Nah, terus mana amin duhuriha, tercegah dari nampaknya dhamma, yaitu apa? Listiqol, karena berat untuk diucapkan. Yad'u itu susah. Yad'u Zaidin ilal khair, Zaid mengajak kepada kebaikan. Nah, yunsabu wa alamatun nasbi al-fathah ad-dhahirah la yujad takdirun aslan fi halin nasbi hunaka misli la yad'u Zaidin ilal khair. Nah, kalau misal mu'tal akhir yang berupa wawu dan ya, ketika dia tingkah nasab atau keadaan nasab, dia menggunakan fathah dhahirah. Jadi enggak takdir lagi, tapi fathah dhahirah. La yujad takdir, tidak ada takdir sama sekali di dalam keadaan nasab. Nah, la yad'u. Nah, kalau misal yang rafa yad'u Zaidun, nah tingkah nasab la yad'u Zaidun ilal khair. Nah, tingkah jazam hadfu harfil illat, membuang huruf illat. Seperti apa?
lam yad'u. Nah, wawunya di sini masih ada tingkah rofa, tingkah nasab. Nah, ketika tingkah jazm huruf elatnya hilang. Lam yad'u Zaidun ila syarri. Nah, di sini ada kaidah idza wujida at-ta'adzur wujida alif. Ketika terdapat ta'adzur maka terdapat alif listigholil mahal munasabah karena sibuknya kedudukan yang sesuai tadi sodiki atau tadi yang alif itu. Nah, astiqol ketika istiqol itu apa? Ketika terdapat wawu dan ya. Gampangnya fi'il mudhari yang berupa alif berarti itu terdapat ta'adzur. Fi'il mudhari yang terdapat wawu dan ya berarti itu apa? Itu astiqol. Nah, bagi mudah-mudahan ya bisa dipaham dari apa yang sudah tadi dijelaskan mengenai al-i'rabul lafzi wa taqdir. Nah, terus bagi teman-teman yang kurang paham mengenai apa yang tadi sudah dijelaskan, kiranya dapat menanyakan melalui komentar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.